Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 29 September 2024. Semoga Anda selalu sehat dan tentunya bersama saya Amirat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali jumpa kita, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur atau berdekatan dengan makam Datu Bakul, membuat tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar beserta sejumlah relawan harus berjibaku memadamkan api. Kobaran api yang membakar semak belukar dan pepohonan di Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur, membuat tim gabungan BPBD Banjar harus bekerja keras karena kondisi lapangan yang sulit dijangkau, ditambah cuaca panas dan angin kencang, membuat proses pemadaman menjadi terhambat. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak Jumat siang, dengan titik api yang tersebar di beberapa lokasi. Karena besarnya api, bahkan nyaris membakar beberapa pondok milik petani. Hari ini kami penanganan Pak dari jam 2 siang setelah sholat Jumat tadi sampai sekarang Pak jam 5 sore nih Pak. Ini dan api masih berkorbar Pak. Apinya sudah pecah Pak. Jadi beberapa titik sudah Pak. Kendalanya yang utama nih Pak, akses jalan Pak ke lokasi. Terus yang kedua arah angin Pak yang selalu berubah. Sumber air kebetulan dari sini Pak, di sini susah dan kita mengambilnya titik pengambilan air sekitar 500 meter Pak dari lokasi kebakaran. Ada danau ya? Ada danau Pak. Dari sana sekitar jam 2-an apinya mulai sana, lalu melalai ke sana, lalu jadi besar sekitar jam 2-an. Ya, penyebabnya nggak tahu. Tiba-tiba membesar ya? Iya. Penanganan karhutla di Desa Keramat Baru menjadi salah satu lokasi prioritas lantaran masuk dalam ring 1 bandara. Penanganan tidak hanya melibatkan tim gabungan BPBD Banjar, akan tetapi BPBD Provinsi Kalsel serta sejumlah BPK dan pemilik lahan juga ikut melakukan pemadaman. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel memusnahkan barang bukti narkotika seberat 221,51 gram sabu dan 41 butir ekstasi dari 8 orang tersangka yang pada pemusnahan dengan cara di blender dan dicampur air tersebut berlangsung di kantor BNNP setempat di Jalan DI Panjaitan Banjarmasin. Pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 221,51 gram dan 41 butir ekstasi dengan cara di blender tersebut dipimpin langsung Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalsel Kombes Pol Andri Koko Prabowo di kantor BNNP setempat Selasa 24 September. Pemusnahan barang bukti juga turut disaksikan 8 orang tersangka yang saat itu dihadirkan. Usai di blender dan tercampur dengan air, hasilnya langsung dimasukkan ke dalam ember besar dan kemudian dibuang ke lubang toilet yang juga disaksikan para anggota dan sejumlah tersangka. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Kombes Pol Andri Koko Prabowo menyampaikan dari total barang bukti sebanyak 221,51 gram sabu dan 41 butir ekstasi tersebut merupakan hasil pengungkapan 8 tersangka, terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan di berbagai lokasi, seperti Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tabalong. Sabu, kemudian ada ekstasi yang logo channel dan juga ekstasi yang logo kaki anjing yang warna merah tadi, warna merah. Semua sudah kita musnahkan dari beberapa TKP di wilayah Kalimantan Selatan. Ini giat dari periode kapan sampai kapan? Ini dari mulai Agustus sampai dengan September. Terakhir minggu yang lalu.
hari Jumat minggu yang lalu kita laksanakan kegiatan operasi. Yang terakhir tadi yang suami istri dan mantan suami tadi itu ada 3 dengan barang bukti kurang lebih sekitar 1 kantong. Andri memastikan BNNP Kalsel terus bertekad menindak tegas peredaran narkotika demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba di Banua, Kalimantan Selatan. Muhail, CD, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, para mahasiswa Universitas Labu Bakurat khususnya yang berada di semester akhir mengaku khawatir akan penurunan status akreditasi perguruan tinggi yang berpengaruh terhadap ijazah mereka untuk mencari pekerjaan nantinya. Sementara itu menyikapi kegelisahan mahasiswa Wakil Rektor 1 ULM meminta mereka tak perlu khawatir yang berlebihan karena ULM sudah membentuk tim pemulihan akreditasi dan mahasiswa yang akan diwisuda Oktober ini masih berstatus akreditasi. Sejumlah mahasiswa ULM mengkhawatirkan masa depan mereka buntut penurunan status akreditasi dari A menjadi baik atau dulunya disebut C. Seperti halnya mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 yang ditemui pada Jumat pagi di halaman kampusnya, mereka mengaku khawatir akan akreditasi universitas yang menempel di ijazah nantinya berbuntut sulit mencari kerja. Bahkan orang tuanya pun mengaku cemas dengan masa depan anaknya dengan perjuangan susah payah untuk berkuliah di PTN tertua di Kalimantan, malah akreditasinya jeblok. Kalau saya sih semoga lekas membaik, ULM nama baiknya teranu lagi. Soalnya orang tua saya kan di sini mempercayakan masa depan anaknya di sini. Jadi saya harap akreditasi ULM tetap unggul sih Pak. Sangat sayang sekali ULM bisa diakreditasi yang C ini. Itu aja sih Pak. Jadi orang tua sempat khawatir ya? Iya Pak. Sudah tahu orang tua kabar ini? Sudah tahu. Agak sedih sih soalnya kan ULM kan kayak dipercaya kalangan masyarakat, oh universitas terbaik di Kalimantan gitu. Tuh, harapannya semoga lekas membaik. Ya semoga dari permasalahan yang kemarin cepat selesai dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sebagai pembelajaran juga melewati permasalahan yang kemarin gitu, mudahan nanti setelah perbaikan akan lebih baik lagi. Harapan kami segera selesai. Kemudian karena kami dekat lulus, semoga tidak mempengaruhi ke akreditasi jasa kami. Dan semoga segera nama ULM bersih kembali. Karena ULM merupakan universitas tertua di Kalimantan Selatan, tentunya punya beban yang berat yang harus dibawa sebagai kebanggaan Kalimantan Selatan. Ini mau diwisuda ya Oktober ini ya? Iya Kak. Oh, jadi Ada rasa khawatir nggak? Khawatir, mikir mau cuti, tapi semoga tidak, segera selesai. Jadi tidak perlu cuti. Diketahui penurunan akreditasi oleh BAN PT ini buntut pembatalan SK 11 guru besar Fakultas Hukum dan 20 guru besar di 9 fakultas lainnya diperiksa inspektorat dan kini ULM sudah membentuk tim pemulihan akreditasi dengan tenggat waktu 2 bulan. Eko Anggoro, CD Banjar TV. Wakil Rektor 1 Universitas Labu Bakurat, Iwan Afladi, dalam keterangan pers di ruang kerjanya, meminta mahasiswa agar tidak terlalu panik dan khawatir berlebihan atas penurunan akreditasi yang diterima ULM akibat kasus pembatalan SK 11 guru besar Fakultas Hukum. Saat ini ULM diberikan waktu selama 2 bulan untuk pemulihan status tersebut, yang kini telah membentuk tim pemulihan akreditasi dan diketuai langsung dirinya. Bahkan saat wisuda pada Oktober mendatang, para alumni nantinya masih menyandang akreditasi A dan kekhawatiran mahasiswa untuk melamar kerja. Iwan berdalih banyak perusahaan yang menilai akreditasi program studi bagi pencari kerja. Beberapa instansi itu memerlukan hanya salah satu dari status akreditasi. Apakah akreditasi perguruan tingginya atau akreditasi program studinya? Saat ini banyak sekali akreditasi program studi kita sudah yang unggul dan A, itu di atas 55% kan sudah jumlahnya. Jadi mereka bisa menggunakan status akreditasi program
studi, kecuali ada yang mengharuskan mencantumkan dua-duanya. Dan itu pun dalam waktu sampai nanti bulan Oktober, sampai 16 Oktober hasil komunikasi tim kami dengan Ban PT itu masih bisa menggunakan akreditasi yang baru ini, yang lama ini, yang A, sampai nanti tanggal 16 Oktober, dan rencana kan kita akan insya Allah akan wisuda juga di situ. Jadi wisudawan yang baru ini nanti masih menggunakan yang A. Iwan menambahkan saat ini tim yang dibentuk akan dikarantina di satu hotel untuk mengebut proses pemulihan akreditasi dan sudah dibuat roadmap perharinya. Meskipun pembatalan SK 11 guru besar Fakultas Hukum akan mempengaruhi nilai akreditasi. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, kabar bakal kembalinya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar, Dian Marliana, pasca dibebas tugaskan menjadi protes dan aksi penolakan dari jajaran pegawainya. Kembalinya Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana, usai dibebas tugaskan, rupanya menuai aksi penolakan dari para bawahannya. Bentangan spanduk bertuliskan, "Kami menolak atas kembalinya Dian Marliana sebagai Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar." Diduga kalau Dian Marliana punya masalah tersendiri dengan para pegawainya tersebut. Aksi protes dan penolakan itu juga tampak dari depan pintu menuju ruang Kadinsos yang tergembok, termasuk pagar utama dalam kondisi tertutup rapat dan terkunci. Mewakili puluhan pegawai Dinsos, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Rifki Hakim menjelaskan bahwa pihaknya telah dipanggil BKPSDM Banjar pada 23 September lalu untuk melakukan mediasi, tapi pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Lebih lanjut, menurut Rifki, tiba-tiba saja Dian Marliana dikembalikan menjabat sebagai Kepala Dinsos tanpa ada proses tim kode etik BKPSDM, bahkan hasil pansus hak angket DPRD Banjar beberapa waktu lalu juga tidak memuaskan pihaknya. Kita hari Senin itu ada dipanggil ke BKD dan dimediasi oleh BKD. Jadi kenyataannya di BKD itu sebenarnya tidak ada kata kesepakatan untuk pengembalian dari Ibu Dian. Nah, pertanyaannya kenapa ditolak Ibu Dian? Pada dasarnya dalam kinerjanya seperti apa? Kalau kinerja mungkin banyak teman-teman rekan-rekan kerja yang sudah tidak sepaham atau tidak bisa seperahu lagi sama beliau. Banyak, ada beberapa sih banyak sebenarnya yang. Aksi penolakan kembalinya Dian Marliana oleh para pegawainya juga karena dianggap semena-mena dengan pemecatan secara sepihak seorang PTT pada awal Januari lalu tanpa peringatan terlebih dahulu, serta penunjukan konseling dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tanpa sepengetahuan kepala bidang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan Gubernur Kalsel kukuhkan 4 penjabat sementara kepala daerah di Kalsel. Informasinya hadir sesaat lagi.